Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan coba bahas untuk nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini adalah ada tabel yang menunjukkan hari dan menu MBG ya. Pada hari pertama program MBG di sini dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu menunya ya. Sedangkan MBG-nya sendiri itu dimulai dari hari Selasa. Nah, itu yang pentingnya. Jadi untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah, ini yang penting, dimulai dari hari Selasa. Kemudian pertanyaannya adalah 100 hari ke depan itu akan menunya apa gitu. Artinya nanti pada hari apa dengan menu pada hari tersebut. Kita lihat di sini 100 hari berarti kita membagi dengan jumlah harinya ya. Kalaupun jumlah hari aslinya itu ada 7, tapi di sini hari yang digunakan untuk MBG itu hanya ada 6 ya. Hari sekolah Senin sampai dengan Sabtu, jadi minggunya nggak ada. Berarti kita cukup 100 ini bagi 6. Nah, 100 bagi 6 itu pasnya adalah 16. Tapi dia masih ada sisa yaitu 4. Aslinya 100 bagi 6 itu adalah 16 dengan sisa 4. Karena 16 kalau dikali 6 itu 96. Berarti hari yang ke-96 itu jatuhnya di hari Senin ya. Jadi H plus 96 itu adalah di hari Senin. Jadi untuk hari ke-97 itu jatuhnya di hari Selasa. Jadi kita tinggal hitung ulang. Jadi hari pertama hari Selasa, berarti yang ke-97 pun hari Selasa karena dia mulai kembali ke hari pertama gitu. Jadi nanti Selasa, karena sisanya adalah 4, Selasa, Rabu, yang kedua berarti Kamis, yang ketiga setelah Kamis adalah Jumat. Berarti hari yang ke-100 jatuhnya di hari Jumat. Menu pada hari Jumat adalah yang ini, chicken stick ya, berarti jawabannya adalah A. Oke, nomor 1 adalah A. Jadi hari yang ke-100 adalah hari Jumat. Menunya adalah chicken stick, potato wedge, kemudian mixed vegetables, buah, dan susu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor 2, ini ada sebuah ayat ya, dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas lah, gitu ya. Setiap sebutir biji itu bisa menumbuhkan 7 tangkai. Dan di dalam 7 tangkai ini akan ada 100 biji. Kita hitung saja. 1 biji, kita tulis ya, 1 biji benih ya, ini benih ya, maksudnya benih itu ada 7 tangkai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tangkai itu ada 100, kan kebayang 100 ya. Berarti dalam 1 biji ini itu bisa menghasilkan 700 biji. Maksudnya 1 benih ini bisa menghasilkan 700 biji. Nah, ini gampang. Di soal juga udah ada. Berarti kalau 2 benih itu 1400 ya. 2 benih 1400, kemudian 3 benih 2100. Nah ini. Itu gampang. Berarti kita hanya tinggal nulis saja. Yang pertama U1-nya adalah 1 kali 700. Kemudian U2-nya itu berarti 2 kali 700. U3-nya itu berarti 3 kali 700 dan seterusnya. Nah, bagaimana rumus umumnya? Ini suku pertama itu adalah N kali 700. Jadi suku kedua N-nya diganti 2, ini juga diganti 2. Ini diganti 3, ini diganti 3 N-nya. Berarti N kali 700 itu yang mana? Sudah langsung kita dapat. Jawabannya adalah yang C, N kali 700. Itu gampang ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 3. Pada nomor 3 ini ada pola lagi yang membentuk barisan, pola bilangan. Di sini dikatakan bahwa setiap keramik memuat motif 9 persegi kecil. Kita lihat ya. Kita langsung tulis saja. Ini yang pertama, U1, ini U2, ini U3, ini U4. Sekarang kita tulis jumlahnya.
U1 itu ada 9. Ini kan? Kemudian U2 kita lihat 9-nya itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 27 ya. Kemudian yang ketiga 9-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Berarti 5 kali 9 itu ada 45. Berarti yang selanjutnya yang keempat kita lihat 9-nya itu ada 7. 7 kali 9 berarti 63. Bagaimana polanya? Berarti semuanya ini dikali dengan 9. Yang ini berarti kalau kita jadikan, kita buat merah ya. Yang 9 ini adalah 1 kali 9. Kemudian yang 27 itu 3 kali 9. Yang 45 itu 5 kali 9. Yang 63 itu 7 kali 9. Berarti nanti kalau U5 ini dari 7 itu naiknya berapa? Tuh, kita lihat nih. Dari 1 ke 3 berarti tambahnya 2. Dari 3 ke 5 tambahnya 2. Nanti dari 5 ke 7 tambahnya 2. Berarti yang selanjutnya itu tambah 2 lagi. Berarti jadi 9 kali 9. Ini yang ke berapa? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini yang kelima. Berarti U5 itu ininya adalah 9. Berarti kalau U6 ininya adalah 11 kali 9. Berarti kalau misalkan kita lihat ini polanya jadinya apa? Bilangan ganjil, ya kan? Bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 ini kan? 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 dan seterusnya. Yang ditanyakan dalam soal adalah yang ke-10. Yang ke-10 berarti bilangan ganjil yang ke-10 itu berapa? Ya udah tinggal kita tulis saja. Enggak usah banyak kesana kemari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 15, 8. Kemudian 17 yang ke-9 berarti 19 inilah yang ke-10. Berarti jawabannya adalah 19 kali 9. 81, 9 kali 1 tambah 8, 17. Berarti 171. Jawabannya adalah B. Jadi 9 yang ini tetap ya masuk ke dalam rumusnya gitu. Jawaban nomor 3 adalah 171. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Masih barisan bilangan ya. Di sini ada 3, 5, 9, 14, 23, 33, 44, 59. Dikatakan dalam soal bahwa terdapat 2 suku yang tidak mengikuti aturan. Apa artinya? Artinya di sini ada 2 bilangan yang ditulis sebagai sukunya, tapi aturannya nggak masuk. Gitu. Seharusnya bukan dia, gitu, tapi bilangan yang lain. Untuk lebih mudah kita buat yang lebih besar ya. 3, 5, 9, 14, 23, 33, 44, 59. Nah, kita lihat polanya dulu ya. Polanya itu adalah kita menemukan rumusnya dengan rumus sendiri aja. Kita lihat di sini dari 3 ke 5 jaraknya adalah 2. Dari 5 ke 9 jaraknya adalah 4. Dari 9 ke 14 jaraknya adalah 5. Dari 14 ke 23 jaraknya adalah 9. Waduh. Kalau kita lihat ini polanya mulai berantakan di sini. Jadi kita ambil 2 pola pertama aja ya. Nih, 3 ke 5 itu tambahnya 2. 5 ke 9 tambahnya 4. Jadi dari 9 ini harusnya ditambahnya adalah 6. Tambahnya 2 juga kan? Berarti 9 tambah 6 ini harusnya berapa? 15. Kenapa 15? Lihat polanya. Dari 3 ke 5 nambah 2. Dari 5 ke 9 nambah 4. Berarti kan ini nambah 2. Ini namanya barisan bertingkat. Dari 9 ke setelah 9 itu harusnya ditambah 6. Karena dari sini kan ditambah 2 lagi jadi 6. Dari 15 itu ditambahnya berapa? Setelah 6 ditambah 2 berarti jadi tambahnya adalah 8. Tambah 8 itu 23 dan ini benar. Ya kan?
Berarti yang salah pertama adalah, bukan yang salah, maksudnya yang tidak cocok di situ adalah 14. Seharusnya bukan 14, tapi 15. Nah, setelah 23, kita tambah 2 lagi yang 8-nya, berarti harusnya tambah 10. Berarti 33, benar. Setelah tambah 10, berarti ke sini tambah 12. Setelah maksudnya 33 tambah 12 itu harusnya berapa? Bukan 44. Tapi harusnya adalah 45. Kenapa? 33 tambah 12 itu 45. Kenapa tambah 12? Kan dari sini naiknya. Tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 12. Jadi tambahnya adalah bilangan genap. Kalau yang tadi bilangan ganjil. Berarti yang 14 ini harusnya adalah 15. A dan B benar. Kemudian yang 44 ini harusnya 45. B yang benar. Berarti A-nya salah. Karena yang A itu dia ke 33. Jadi jawabannya adalah B ya. 14 harusnya 15. 44 harusnya 45. Karena polanya tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, bagaimana dengan nomor 5? Ini ada gambar. Ya, kita uji ya. Ini kayak soal psikotes gitu. Nah, dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, kita tentukan aja perubahan apa yang terjadi dari gambar ke-1, dari gambar ke-1 ke gambar kedua. Kemudian dari gambar 2 ke gambar ketiga ya. Jadi jangan nyebrang dari 1 ke 3. Kita lihat dari gambar pertama ke gambar kedua, perubahannya adalah kalau bentuk perseginya sama ya, belah ketupatnya sama gitu. Tapi yang berubah itu adalah titiknya, noktahnya. Kalau gambar pertama hanya ada 1 dan diarsir, ini kan. Yang kedua itu ada 2, tapi dia tidak diarsir atau bolong lah. Kemudian yang ketiga berubah lagi, diarsir, tapi jumlahnya nambah. Berarti yang keempat itu kembali jadi bolong gitu, tapi jumlahnya nambah. Berarti yang kelima jumlahnya akan ada 5 gitu. 5 noktah ya, 5 titik lah. Tapi kalau yang keempat bolong, berarti yang kelima ini akan berisi gitu. Nah, mana yang berisi jumlahnya ada 5? Jawabannya ada di C dan di D gitu. Tapi mana di antara C dan D ini yang benar? Nah, sekarang kita lihat pergerakan noktahnya. Nah, gambar pertama dia ada di kiri, kemudian yang kedua nambahnya ke kanan, yang ketiga nambahnya terus ke kanan, nambahnya satu lagi tuh ke atas. Kemudian yang keempat nambah lagi ke atas kan? Nah, berarti yang kelima pasti titiknya nanti ada di atas sini. Maka yang mana yang benar? Yang C. Kenapa yang D tidak tepat, tidak benar? Karena titiknya malah ada di sini nih. Harusnya titiknya mengikuti berputar ke kanan atas ya, berlawanan berarti dengan arah jarum jam. Berarti yang jawaban untuk nomor 5 adalah C. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 6. Sekarang untuk nomor 6 ya. Untuk nomor 6 kita ada tabel di sini seperti menjodohkan ya antara yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri adalah barisan bilangan, sudah ada 4 barisan. Kita akan pasangkan dengan jenis barisannya yang ada di kanan. Ini mudah ya. Yang penting kita pahami dulu. Nah, kita perhatikan di sini barisan bilangan pertama 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau kita lihat bilangannya adalah bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya itu adalah bilangan genap. Berarti yang satu ini adalah pola bilangan genap. Berarti pasangannya adalah dengan C. Kemudian kalau kita lihat yang kedua adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, kalau kalian ingin tahu, ini merupakan pola bilangan dari barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu seperti ini, di 1,1, berarti nanti setelahnya adalah ini ditambah jadi 2. Kemudian setelahnya ini ditambah jadi 3, kemudian nanti ini ditambah jadi 5, ini ditambah jadi 8, ini ditambah jadi 13 dan seterusnya.
Itu yang dimaksud dengan pola bilangan Fibonacci. Jadi suku berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 1 1 kalau ditambahkan jadi 2, 1 2 jadi 3, 2 3 jadi 5, 3 5 jadi 8, 5 8 jadi 13, 13 dengan 8 jadi 21 dan seterusnya. Berarti yang kedua ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Nah, kesini ya. Apakah ada 1C 2D? Nah, kalau kita lihat jawabannya ada. 1C 2D itu adalah yang C ya. 1C 2D 3B ya, 1 4 9 16 25. Kalau kita lihat barisan bilangan yang ketiga adalah bilangan pangkat 2 atau kita sebut dengan bilangan persegi. Itu kan. Kemudian yang keempat 1 3 6 10 15. Ini itu adalah bilangan segitiga. Oke, berarti yang nomor 6 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan untuk nomor 7. Pada nomor 7 ini ada barisan bilangan 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Ini mudah ya. Kalau kita lihat bedanya dari 7 ke 11 adalah 4. 11 ke 15 juga 4, 15 ke 19 adalah 4. Jadi bedanya itu adalah 4. Kalau kalian, karena pertanyaannya adalah rumusnya, maka kita langsung coba aja satu persatu pada rumusnya. Misalkan yang A. Coba yang A ya. 4N. N itu adalah menunjukkan suku keberapa. Kita ambil yang pertama. Berarti kalau yang pertama suku N-nya adalah 1 tambah 3. 4 kali 1 itu adalah 4 ditambah 3 berarti hasilnya 7. Berarti yang A benar. Tapi belum tentu kan untuk yang kedua. Keduanya adalah berarti N-nya 2 tambah 3 berarti 8 tambah 3 hasilnya 11. Berarti ini udah benar nih, udah 2, 11 juga benar. Kemudian yang ketiga 4 kali 3 ditambah 3. 4 kali 3 itu 12 tambah 3 hasilnya adalah 15. Nah, benar kan? Tuh. Berarti jawabannya sudah pasti adalah A. Oke ya. Selanjutnya kita tidak perlu mencari B, C, dan D karena A sudah benar. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 8. Di sini juga ada barisan bilangan, barisan huruf ya ini ya. A, Z, B, Y, C, X, D. Nah, jangan bingung. Ini huruf ini ada polanya, ada aturannya. A dengan Z, B dengan Y, C dengan X. Berarti D dengan apa? Gitu. Nah, kalau kalian suka ikut pramuka, ini sebetulnya sandi AZ. A dengan Z, B dengan Y, C dengan X. Berarti kan kita bisa tulis ya. A itu dengan Z, berarti B itu dengan Y. Jadi kalau A, B itu naik ke depan ya, C, kemudian D, E, F, G dan seterusnya. Kalau yang Z-nya itu mundur berarti kan. Z, Y, sebelum Y itu adalah X, sebelum X adalah W, W, X, Y, Z ya. S, T, U, V, W. Nah, berarti ini V. Kalau kita lihat berarti setelah D, X dengan D kan. Maksudnya A dengan Z, B dengan Y, C dengan X, berarti D dengan W. Maka suku berikutnya adalah W. Nah, sudah jelas jawabannya adalah D. Kalau kita menjawab A, B, atau C, bukan. Karena jawaban setelah D adalah W. Nah, kemudian setelah W adalah E dengan V. Berarti di sini adalah W, ini E, kemudian V. Itu ya, berarti jawabannya sudah pasti adalah D. Sekarang nomor 9. Perhatikan barisan bilangan berikut. Aduh, kalau kita lihat ini 5, min 2, 8, min 5. Ini kebanyakan soal-soal seperti psikotes ya. Jadi jangan bingung lagi, tenang aja ya. Kita lihat yang positif. Nah, 5, 8, 11, 14. Bisa nggak kita lihat polanya? Bisa. 5 ke 8 itu bedanya adalah tambah 3. Kemudian ke 11 juga tambah 3. Kemudian ke 14 juga tambah 3. Selalu tambah 3. Sekarang yang negatifnya. Oke, yang negatifnya. Min 2 ke min 5 ke min 8. Nah, kalau kita lihat itu bedanya adalah min 3.
min 3, ini juga min 3. Berarti nanti setelahnya adalah min 3, yaitu min 11. Nah, berarti setelah 14 ini adalah min 11. Gitu kan? Karena setelah plus dia jadi min. Setelah min 11, berarti kita tinggal tambah 3, yaitu 17. Berarti min 11 dulu, baru 17. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 10. Nah, kalau kita lihat nomor 10 ini ada noktah, titik hitam ya, atau lingkaran hitam. Ini pola bilangannya atau barisan bilangannya sudah kita bisa buat saja. Yang pertama adalah nilainya 2, jumlahnya 2, banyaknya 2, yang ini 6, yang ini adalah 10, bisa dihitung sendiri. Kemudian yang ini adalah 14. Kalau kita lihat 2, 6, 10, 14. Langsung aja ini ditambah 4, ini tambah 4, ini tambah 4. Berarti nanti setelahnya juga ditambah 4, yaitu 18 dan seterusnya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah yang ke-11. Kalau kalian masih ingat rumus barisan aritmetika, ya barisan aritmetika itu yang bedanya atau jaraknya atau selisihnya itu selalu tetap. Di sini selisihnya adalah 4. Selalu tetap 4, 4, 4, 4. Nah, berarti itu namanya barisan aritmetika. Rumusnya itu adalah UN sama dengan U1 ditambah dengan N-1 dikali dengan B. Kalau kalian ingat, tapi kalau kalian tidak ingat rumusnya, tidak apa-apa, kalian bisa diurutkan saja secara manual. Ini tidak susah karena yang ditanyakan itu kan suku ke-11. Kita coba dengan rumus dulu ya. U11 itu sama dengan U1. U1 berarti suku yang ke-1, yaitu 2. N-nya itu yang ini. Nah, berarti N-nya adalah 11 min 1 dikali B. Apa itu B? B itu adalah bedanya. Nah ini, bedanya adalah 4. Berarti 2 ditambah 11 kurangi 1 itu 10 dikali 4. Nah kalau ada tambah, ada kali, kalikan dulu. Karena urutan pengerjaan pertama operasi hitung itu adalah setelah perkalian itu lebih dulu dibanding penjumlahan ya. Jadi 2 ditambah 10 kali 4 ini adalah 40. Berarti hasilnya adalah 42. Suku yang ke-11 adalah 42. Jawabannya adalah C. Tapi kalau kalian tidak hafal rumusnya, kalian boleh mengurutkan saja. Tinggal ditambah 4. 18 tambah 4 berarti 22 tambah 4 26 tambah 4 30 34 38 kemudian 42. Ini yang ke-11 ya. Terserah ya kalian pilih yang mana. Cuma nanti kalau misalkan yang ditanya adalah U1000 tanpa rumus itu repot. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 11. Nah, kita lanjutkan nomor 11 ya. Nomor 11 ini ada susunan bilangan dan ini adalah sebuah segitiga Pascal. Bentuknya seperti segitiga dengan aturan bahwa yang di bawah itu merupakan penjumlahan dari baris yang di atas. Misalkan nih, ini 1 dengan 1 itu ditambahkan, itu hasilnya adalah 2. 1 dengan 2 jadi 3. 1 dengan 3 jadi 4. 3 dengan 1 jadi 4. 6 dengan 4 jadi 10 dan seterusnya ke bawah. Baris pertama ini yang ini ya. Jadi kalaupun di sini ada paling atas, dia bukan baris pertama, bukan baris ke-1. Dia dimulai dari 1 dan 1 baris ke-1-nya. Nah, berarti kalau pertanyaan ada baris ke-7, kita hanya tinggal melanjutkan 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini adalah barisan yang terakhir diketahui dalam soal ya. Dan barisan ini adalah barisan yang kelima. Maka kalau ingin mencari barisan yang ke-7, kita lanjutkan dengan yang ke-6 dulu ya. 1, 6, 15, 20, kemudian 15, 6, 1. 1, 7, ini adalah 21, 35, 35, 21, 7, 1. Nah, berarti barisan yang ke-7 adalah ini yang kelima, ke-6, ke-7. 1, 7, 21, 35. Berarti jawabannya adalah B ya. Kalaupun C ada, tapi
Suku ketiganya dia 20 bukan 21. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 12. Untuk nomor 12 ini ada susunan persegi yang berwarna putih. Nah, sebetulnya di sini dalam soal ada ya. Ini sebetulnya diarsir yang ini nih. 4 juga ya. Jadi kalau kita lihat yang diarsirnya bisa kita buat pola bilangannya. Jadi susunan persegi berwarna putih dan persegi berwarna gelap menunjukkan pola bilangan. Nah, pola pada susunan persegi gelap adalah kuadrat dari suku ke N. Nah, sedangkan jumlah persegi putih selalu bertambah 4. Itu ya aturannya ya. Jadi yang persegi putih ini selalu bertambah 4, sedangkan yang persegi gelap itu merupakan bilangan susunan pola bilangan persegi. Persegi itu kan berarti pangkat 2 ya. N kuadrat. Ketika persegi warna gelap berjumlah 49, nah, berarti kalau berjumlah 49, itu kita tinggal akarkan saja. Akar 49 adalah 7. Berarti ini pola yang ke-7, artinya N-nya sama dengan 7. Nah, bagaimana dengan persegi yang berwarna putih? Yang berwarna putih ini merupakan barisan aritmetika. Kita buktikan ya, yang berwarna putihnya saja. Ini kan yang berwarna putih, yang pertama ada 8. Yang kedua ada 12 ya. 4, kemudian tambah 4, tambah 4, 12. Nah, kan di sana dikatakan bahwa nambahnya adalah 4, gitu kan nih. Selalu bertambah 4. Berarti yang ketiga, yang ini ya. Yang ketiga berarti 16. Karena N-nya 7, maka suku yang ke-7. Kita bisa menggunakan rumus barisan aritmetika yang kemarin ya. U1 sama dengan UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. Atau kalau kalian tidak hafal rumusnya, kalian bisa urutkan saja dari sini nggak apa-apa ya. 20, 24, 28, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ke-7 kita tinggal tambah 4, berarti 32. Maka jawaban untuk nomor 12 adalah 32. Kita buktikan dengan rumus ya. U7 berarti U1 adalah suku pertama yang ini ya. Kita persegi putih ya. Berarti 8. 8 ditambah N-nya itu yang ini. Yang ke-7 kan. 7 dikurangi 1 dikali dengan B. Bedanya berapa? Beda per ini adalah 4. Berarti dikali 4. Maka 8 ditambah 7 kurangi 1 itu 6 kali 4. Kalikan dulu ya, jangan dulu ditambah. 8 tambah 24. Hasilnya adalah 30. Berarti jawaban untuk nomor 12 adalah 32, yaitu A. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 13. Ini sudah masuk ke Pitagoras ya. Pada sebuah segitiga FG dengan panjang sisinya E, F, dan G. Nah, caranya kalian gambar dulu aja biar tidak kesulitan. Nah, kita gambar ilustrasinya ya. Nah, anggap saja ini lurus ya. Pada sebuah segitiga EFG, nah, kalian bebas menggunakan E di sini, F di sini, G di sini, terserah ya. Silakan mau yang mana. Tapi untuk menuliskan panjang sisinya yang ini itu harus disesuaikan dengan titiknya. Jadi kalau misalkan E di sini, maka E kecilnya di sini. Oke, kita ganti aja warnanya ya. Berarti E kecilnya di sini. Dia sisi itu yang berhadapan dengan sudutnya. Jadi kalau sudutnya E, maka di hadapannya adalah sisi E. Kalau F, berarti hadapannya adalah F yang kecil ini. Ini G-nya di sini. Jadi selalu berhadapan. Nah, kita lihat pernyataannya. Ingat ya, Pitagoras itu F kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, atau kuadrat sisi miring adalah hasil penjumlahan dua sisi kuadrat hasil jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Misalkan di sini jika sudut E 90 yang ini ya, berarti E-nya yang ini akan menjadi hipotenusa. Gitu kan? Berarti kita lihat dulu ininya nih. Kita mau menggunakan yang mana? Misalkan kalau kita menggunakan E sebagai sudut siku-siku, maka yang berlaku adalah B. Betul nggak B ya? Maaf. E kuadrat sama dengan, karena dia hipotenusa, berarti jumlahkan F kuadrat ditambah G kuadrat. Ternyata salah, karena di sini adalah minus. Berarti B itu salah.
Nah, sekarang kalau kita ganti, misalkan, maaf ya, kita ganti, jika yang menjadi itunya adalah sudut F, yang menjadi siku-sikunya nih, yang A. Jika F siku-sikunya, berarti ini adalah F. F itu adalah hipotenusanya, maka F itu hasil pengurangan hasil penjumlahan G kuadrat dengan E kuadrat. Betul nggak? F kuadrat sama dengan, wah salah ya. Kenapa? Karena di sini E kuadrat yang sama dengan F kuadrat tambah G kuadrat. Ini terbalik. Sekarang yang C. Katanya sudut siku-sikunya di G. Nah, sekarang kita buat. Jika G, maka ini G. Maka G kuadrat itu sama dengan E kuadrat ditambah F kuadrat. Ada nggak? Sama nggak? Nah, ternyata pas. Nah, berarti jawabannya adalah C ya. G kuadrat sama dengan E kuadrat tambah F kuadrat. Berarti jawaban untuk nomor 13 adalah C. Kalaupun D mirip, tapi kalau D ini kan E-nya yang dikurangi, sedangkan hipotenusanya adalah G-nya yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Nah, di sini ada ukuran segitiga. Ada 4 buah segitiga. Kita akan menentukan apakah dia segitiga siku-siku, tumpul, atau lancip. Kita coba satu persatu ya. Untuk menentukan apakah dia siku-siku dan sebagainya, itu kita menggunakan teorema Pythagoras lagi. Ya. Misalkan nih, yang A, segitiga A, B, C. Mana yang paling panjang? 25. Jadi kalau 25 kuadrat itu harus hasil penjumlahan dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini adalah 400, yang ini adalah 225. Jadi 625, pas ya. Nah, berarti ini adalah segitiga siku ya. Oke, kita tulis siku. Berarti yang ABC adalah siku-siku. Sekarang yang KLM, sama, buktikan aja ya. Segitiga KLM. Mana yang paling besar? 10 ya. 10 kuadrat itu harus hasil penjumlahan 8 kuadrat dengan 7 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 7 kuadrat itu 49. Nah, kalau kita tambahkan ini lebih dari 100. Sedangkan 10 kuadrat itu 100. Berarti ini bukan siku. Kalau misalkan yang ininya 10 itu yang paling panjangnya, dia lebih kecil. Ini kalau kita jumlahkan 113 ya. Kalau kita jumlahkan ini adalah 113. Sedangkan yang ini adalah 100. Berarti ini tidak sama dengan 100 itu lebih kecil dari 113. Kalau misalkan yang panjang lebih kecil, maka jadinya segitiganya adalah lancip. Ya, segitiganya adalah lancip. Ini lancip. Kemudian PQR juga begitu ya. Kita buktikan 11 kuadrat itu 121 ya. 11 kuadrat. Nah, ini 9 kuadrat 81, ini 100. Ini juga lebih kecil dari 181. Kan 9 kuadrat itu 81, 10 kuadrat adalah 100, kalau ditambahkan 181. Karena yang paling panjang adalah 11, kalau dikuadratkan lebih kecil, maka ini juga lancip. Yang terakhir STU ya. STU yang paling panjang adalah 30. 30 kuadrat itu berarti kan 900 ya. Apakah dia bisa dijumlahkan? Yang ini 10 kuadrat itu 100, 20 kuadrat itu adalah 400. Ini kalau dijumlahkan hanya 500. Jadi 900 yang lebih besar itu, yang sisi yang paling panjang itu lebih besar dari yang ini nih 500. Berarti yang ini tumpul. Saya ulangi ya. Kalau misalkan yang paling panjang itu lebih kecil dari jumlah kuadrat yang itu, yang dua lainnya itu jadinya lancip. Sedangkan yang keempat ini STU, 30 kuadrat itu 900. Sedangkan 10 kuadrat dan 20 kuadrat kalau ditambahkan hanya 500. Nggak nyampe malah ya. Berarti yang terakhir ini adalah segitiga tumpul. Kita lihat ABC dan KLM adalah segitiga siku-siku. Salah.
Kenapa? Karena ABC adalah siku-siku, KLM-nya adalah lancip. B. PQR dan KLM adalah segitiga tumpul. Salah, karena dua-duanya lancip. Jelas kan di sini. Yang kedua dan ketiga itu lancip. Yang C, KLM dan PQR adalah lancip. Nah, KLM dan PQR lancip, betul ya? 2 dan 3 adalah lancip. Yang D, KLM dan STU lancip. Salah, karena STU-nya adalah tumpul. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya. Oh ya, langsung ke nomor 16 ya. Nomor 15-nya terlewat, tidak apa-apa ya. Kita ke nomor 16. Nah, untuk nomor 16 ini, ya, ini sering ya kita pelajari di kelas. Kita cukup menggunakan triple Pythagoras. Ingat, pasangan dengan 9, 20, 25. Nah, sekarang yang pasangan dengan 20 dan 25 itu berapa? Jelas, dari triple Pythagoras itu kita tahu, yaitu 15. 15, 20, 25. Jadi di sini nanti 15. Pasangan berikutnya yang dengan 9 ya. Berarti yang ini nih segitiga KLM. Wah, jelas ini mah gampang ya. Jika ini 15, ini 9, maka pasangannya pasti 12. Ini masuk ke triple Pythagoras. Makanya nanti triple Pythagorasnya harus hafal ya, biar kita tidak banyak ngotot. 9, 12, 15. Panjang sisi K ke L berapa? Nah, berarti ini itu 12. 9, ini 12. Jawabannya adalah B. Ya, untuk video kali ini kita membahas cukup sampai nomor 16 ya. Nomor 17 sampai berikutnya selanjutnya ini akan kita bahas di video-video berikutnya, karena 16 nomor ini sudah sangat lama ya bikin videonya, jadi durasinya lumayan panjang. Oke, terima kasih. Silakan nanti kalian cek jawabannya, diulang supaya lebih paham. Jangan menyesal karena telah belajar, karena ilmu itu tidak akan habis kalaupun diberikan kepada orang lain. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.